Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dan bisa sharing bersama pengelola pemerintah kota kita. Apa yang tadi baru dipaparkan itu sebuah teori bagaimana intinya bahwa PBB harus turun, jangan seperti yang kemarin. Itu intinya ya. Tapi saya mau ngasih beberapa masukan Bu semuanya untuk mobil khusus buat seluruh aparat yang diamanati oleh rakyat untuk mengelola pemerintahan. Ini tolong diresapi bareng-bareng ya, agar nanti kedepannya apa yang diambil kebijakan itu tidak menginjak, tapi kebijakan itu justru bermanfaat buat rakyatnya. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah di bumi untuk mengelola bumi. Jadi bersama-sama memanfaatkan bumi, hidup bersama dan sebagainya. Maka ada orang yang untuk memimpinnya, yaitu Nabi Adam. Dilanjutkan dengan Nabi Ibrahim. Ya, jelas bahwa perintahnya itu bahwa aku ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi memimpin mengelola, termasuk pemimpin di Cirebon mengelola kota Cirebon. Dilanjutkan dengan kepemimpinan Nabi Ibrahim. Ini ja'il kalin nasi imama, memimpin manusia sedunia agar bisa hidup sejahtera. Nah, berkaitan dengan itu, negara kita ini sebuah negara yang memang dulunya nggak ada. Dulunya memang awang-awang dan sebagainya, penduduk awam dan sebagainya, berbumi dan seterusnya. Kemudian perkembangan berikutnya ada, ya berdirilah sebuah negara. Syaratnya kan ada wilayah, ada rakyat, ada konstitusi, ada pemimpin, pemerintah. Nah ini kuncinya di sini Bapak dan Ibu sekalian. Konstitusi dibikin oleh sekelompok orang-orang cerdas, ya, untuk bagaimana bisa memilih pemimpin agar bisa memimpin negara. Nah sebelum ada negara ini, rakyat sudah memiliki tanah dan semuanya. Kemudian rakyat mengangkat para pemimpin melalui konstitusi agar para pemimpin itu bisa memimpin, mensejahterakan rakyatnya. Nah Cirebon ini sesuai dengan pesan Mbah Cirebon, wali kota Sunan Gunung Jati, insun titik tajuk lan fakir miskin. Artinya apa? Pemimpin itu ngajak rakyatnya rajin ibadah, jangan belubut, jangan bermaksiat, jangan durhaka, jangan mendirikan tempat-tempat maksiat ditandatangani oleh para aparat yang sehingga tempat maksiat akan mengundang bencana. Ini saya sampaikan tegas biar nanti jangan sampai ada bencana akibat kemaksiatan yang ada di kota Cirebon. Nah, begitu rakyatnya diajak ibadah, para pemimpin ngajak, jangan pemimpin itu di rumah saja. Ya, di mana tempat tinggal ngajak masyarakatnya rajin beribadah. Nah, tugas berikutnya bagaimana ya fakir miskin ini sehingga bisa mensejahterakan dari mengolah bumi yang ada, ya anggaran yang ada untuk kesejahteraan. Jangan sampai maaf rakyatnya hidup biasa-biasa saja, cari duit peningkatan kesejahteraan sulit. Para pemimpin yang duduk enak-enak minta setiap tahun naik honornya. Maaf, misalkan anggota DPRD minta naik aspirasinya, apanya dan sebagainya. Sementara pendapatannya dari pajak. Dan pajaknya maaf menginjak rakyat. Kenapa? Nah, ini untuk ke depan nih. Makanya ya Majelis Ulama menekankan ya memberi masukan kepada pemerintah agar pajak itu jangan memberatkan rakyat, terutama PBB. Sudah ada aturannya menurut Majelis Ulama. Nah, para aparatur di Cirebon itu kalau bisa nanti kalau sebelum menentukan PBB dan sebagainya ajak Majelis Ulama agar kebijakannya itu tidak melanggar aturan agama. Kata MUI katanya PBB itu hanya waktu sekali belanja aja, seterusnya enggak, karena itu beda aturannya. Nah kalau itu dituruti, insya Allah rakyat juga senang. Ya, jadi tolong kebijakannya itu ya ajak MUI agar bisa bagaimana merembukkan berbagai macam hal pajak yang jangan sampai rakyat itu benjut. Contoh benjutnya gini Pak, penghasilan 3 juta rupiah ya diambil misalkan 1 juta buat keperluan di rumah, yang 2 juta dibelanjakan di Alfamart, Indomart dan seterusnya, ke Surya, ke Jogja. Itu kena pajak berapa ketika kita
membeli barang itu 12%. Jadi kalau dari 2 juta berapa? Kena 240.000 sebulan. Punten, pajak dari PPN itu yang kita beli di tempat-tempat seperti itu rakyat yang 2 juta rupiah diambil jual beli itu udah 240.000. Nah, belum pajak yang lainnya. Ya, ketika membeli ini kena pajak, beli ini pajak. Jadi kalau dihitung justru betapa beratnya rakyat dibebani pajak. Ini gambaran Bapak ya. Mudah-mudahan ini untuk 2026 mungkin sudah mendekati kesepakatan, maka tapi untuk berikutnya tolong ajak majelis ulama dan orang-orang pintar ya. Jangan sampai nanti membebani pajaknya itu terlalu berat. Nah, terakhir nih Bapak dan Ibu sekalian, saya mau tanya, kalau APBD yang dibutuhkan untuk anggaran 1 tahun itu berapa? Kemudian pendapatan yang didapat dari sektor pajak, dari sektor ini, saya yakin dari bumi dan dari hasil bumi, minyak bumi nggak punya, nikel nggak punya, ini nggak punya. Jadi mau tidak mau dari perpajakan ini, perdagangan, pajak apa dan sebagainya, ya dari situ. Ya nggak kayak Indramayu kan ada minyak bumi kan, ada lumayan tuh dapat dari Balongan berapa misalkan itu. Kita dapat dari mana? Nggak dapat dari mana-mana. Ya dari pesisir nggak dapat apa-apa. Balongnya nggak dapat apa-apa. Untung aja balongnya pesisir tidak di pagar laut, di pagar bambu Bu. Waduh gawat kalau di pagar bambu lebih parah lagi. Nah jadi intinya nanti tolong ya di share saja di grup nanti APBD itu kebutuhan setahun berapa, terus dari mana ininya penghasil apa sumber-sumber anggaran untuk mendukung itu. Kalau kurang dengan MUI gimana nih orang-orang kaya di Cirebon, zakatnya diambil, dicukut, tapi jangan beli jaket sama panitianya. Tapi bagaimana untuk kesejahteraan rakyat? Saya kira dengan zakat ini akan lebih menguntungkan, bernilaikan pahala daripada pajak, Pak. Saya yakin umat Islam kalau diambil zakatnya, insya Allah itu akan ikhlas daripada diambil pajaknya. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.